Operasi himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan operasi himpunan? Operasi himpunan adalah gabungan himpunan yang menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru. Macam-macam operasi himpunan. Yang pertama ada operasi gabungan. Operasi gabungan adalah gabungan antara dua himpunan A dan B yang dilambangkan dengan simbol union, yaitu himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A, B, atau keduanya. Contoh dari operasi gabungan atau union adalah di sini ada himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Dan himpunan B terdiri dari 3, 4, dan 5. Kenapa 3-nya ada di tengah? Karena 3 ini termasuk ke himpunan A dan masuk juga ke himpunan B. Dan yang di sini yang ditanyakan kan operasi gabungan atau A union B. Jadi A union B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kedua yaitu ada operasi irisan yang dilambangkan dengan simbol intersection, yaitu himpunan yang berisi semua elemen yang ada di himpunan A dan himpunan B. Contohnya, di himpunan A ada anggota 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Di himpunan B anggotanya 3, 4, dan 5. Nah, jadi irisan dari himpunan A dan B yaitu 3, karena 3 itu ada di himpunan A dan B. Operasi selisih adalah selisih dua himpunan A dan B, dilambangkan dengan simbol garis miring. Adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Nah, pada contoh kali ini yaitu himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan dari anggota B adalah 3, 4, dan 5. Yang ditanyakan adalah A selisih B, yang artinya himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B, yaitu ini 1, 1, dan 2. Kenapa 1 dan 2? Kenapa tidak termasuk? Karena 3 termasuk kepada himpunan B. Komplemen himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut. Nah, misal di sini himpunan semestanya yaitu I, N, D, O, E, S, dan juga A. Sementara itu himpunan A-nya yaitu E, A, O, dan D. Kan himpunan komplemen adalah himpunan semesta yang tidak termasuk ke himpunan lain. Di sini himpunan lain yang dimaksud adalah himpunan A, anggota himpunan A yang termasuk himpunan semesta itu yaitu E, A, O, dan D. Jadi komplemen himpunan A yang termasuk yaitu I, N, dan S. Sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu ini operasinya A irisan B sama dengan B irisan A, atau bisa juga A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, di sini ada contohnya, yaitu diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B 2, 3, 6, 8, dan 10, himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, dan 12. Nah, dari himpunan di atas tunjukkan bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Di sini dicari dulu yang sisi kirinya, yaitu A gabungan B. Nah, di sini kan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gabungan himpunan B yaitu 2, 3, 6, 8, dan 10. Nah, kan di sini kan gabungannya disuruhnya. Nah, dari mulai disebutkan bahwa A gabungan dari himpunan B. Nah, kalau gabungan kan yang ada di A dan yang ada di B. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ini ditulisnya satu aja. Ini kan 2 ada 2, tapi ditulisnya satu aja. Gitu, hanya perwakilan saja. Nah, jadi A
A gabungan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Sekarang dicari B gabungan A. Himpunan B yaitu 2, 3, 6, 8, dan 10. Himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. B gabungan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Sama kayak yang ini, cuman hanya pertukaran saja. Seperti itu. Jadi terbukti bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nih, jadi ini sama kayak yang ini. Tuh. Seperti itu. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga hanya berlaku untuk operasi irisan dan operasi gabungan. Nah, di sini ada operasinya, yaitu operasi A irisan B irisan C sama dengan A irisan operasi B irisan C, dan operasi A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan operasi B gabungan C. Di sini ada contohnya, yaitu diketahui himpunan A PQRS, himpunan B RST, himpunan C QRS. Dari himpunan di atas, tunjukkan bahwa operasi A gabungan B gabungan C dan A gabungan operasi B gabungan C. Nah, jawab ini dicarinya satu-satu. Nah, ini dari sisi kiri dulu karena yang ada dalam kurung kan didahulukan. Jadi kita cari yang di dalam kurung dulu. Operasi A gabungan B. Nah, himpunan A-nya kan PQRS. Terus himpunan B-nya RST. Nah, di sini dicari gabungannya. Gabungannya yaitu PQRST. Karena yang sudah dibilang gabungan itu yang ada di himpunan A dan yang ada di himpunan B. Tuh. Sekarang kita cari yang operasi A gabungan B gabungan C. Nah, di sini kan operasi A gabungan B sudah diketahui. Lalu yang himpunan C QRS. Nah, yang himpunan A gabungan B yaitu PQRST, himpunan C QRS. Dicari gabungannya yaitu PQRST. Itu. Sekarang kita cari sisi kanannya, yaitu operasi B gabungan C. Himpunan B-nya RST, himpunan C-nya QRS. Dicari gabungannya. Nah, gabungannya yaitu QRST. Seperti itu. Terus kita cari A gabungan operasi B gabungan C. Himpunan A-nya PQRS. Himpunan B gabungan C sudah diketahui. Terus kita cari gabungannya, yaitu sini sudah terjawab PQRST. Jadi terbukti bahwa operasi A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan operasi B gabungan C. Nih, ini jawabannya kan sama yang ini. Seperti itu. Yang ketiga ada sifat distributif. Sifat distributif juga hanya berlaku untuk operasi irisan dan operasi gabungan. Nah, di sini operasinya yaitu A irisan operasi B gabungan C sama dengan operasi A irisan B gabungan operasi A irisan C, dan A gabungan operasi B irisan C sama dengan operasi A gabungan B irisan operasi A gabungan C. Nah, di sini contohnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan B 2, 4, 6, 8. Dan himpunan C yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Dari himpunan di atas, tunjukkan bahwa A irisan operasi B gabungan C sama dengan operasi A irisan B gabungan operasi A irisan C. Dijawab, kita seperti biasa mulai dari sisi kiri dulu. Nah, karena ini ada dalam kurungnya, jadi kita didahulukan.
operasi B gabungan C. Nah, himpunan B-nya kan 2, 4, 6, 8. Lalu himpunan C-nya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dicari gabungannya. Gabungannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus kita cari A irisan operasi B gabungan C. Nah, kan operasi B gabungan C udah diketahui, jadi kita masukkan yang himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dicari irisannya. Irisan itu yang samanya aja, himpunan yang sama di antara A dan B. Kalau gabungan kan gabungan semuanya gitu, semuanya ditulis. Tapi kalau ada angka yang sama itu perwakilan. Kalau irisan yang samaannya aja. Ini kan yang samanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan 10 nggak ada di himpunan operasi B gabungan C. Jadi 10 ini tidak termasuk. Jadi yang irisan termasuk irisan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, kita cari sisi kanannya, yaitu operasi A irisan B. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan B 2, 4, 6, 8. Nah, ini dicarikan irisannya. Irisannya yaitu 2, 4, 6, 8. Karena kan yang sama kan hanya angka 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Terus kita cari yang operasi A irisan C. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan C 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita cari irisannya. Irisannya yang sudah terjawab yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Karena kan ini 1 ada 2, 1 sama. Tuh. 3 ada. Terus 5 ada. Terus angka 7 juga sama. 9 ada. Nah, jadi seperti itu. Terus ini yang terakhir, operasi A irisan B gabungan operasi A irisan C. Nah, A irisan B kan sudah diketahui 2, 4, 6, 8. Terus A irisan C juga sudah diketahui 1, 3, 5, 7, 9. Jadi gabungan antara A irisan B dan A irisan C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi terbukti bahwa A irisan operasi B gabungan C sama dengan operasi A irisan B gabungan A irisan C. Nih, ini juga terjawab sama. Nah, seperti itu. Sifat berikutnya adalah sifat identitas. Sifat identitas hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Identitas terdapat beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, jika himpunan A irisan himpunan kosong, maka menghasilkan himpunan kosong. Jika A irisan himpunan semesta, maka hasilnya adalah A. Jika A gabungan dari himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A. Jika A gabungan dari himpunan semesta, maka diperoleh semesta. Untuk lebih jelasnya, berikut terdapat contoh. Diketahui, himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, 7. Nah, di sini tentukan himpunan A irisan himpunan kosong, himpunan A irisan himpunan semesta, himpunan A gabungan himpunan kosong, dan himpunan A gabungan himpunan semesta. Nah, di sini jawabnya. Himpunan A irisan himpunan kosong. Di sini himpunan A-nya yaitu beranggotakan 2, 3, 5, 7. Beririsan dengan himpunan kosong. Maka yang diperoleh adalah himpunan kosong. Berikutnya yaitu himpunan A irisan himpunan semesta. Himpunan A beranggotakan
2, 3, 5, 7. Dan himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, irisan merupakan himpunan yang sama, tapi hanya ditulis satu kali saja. Nah, di sini ada 2 pada anggota himpunan A. Di semesta juga ada 2. Di sini juga ada 3. Di sini sebelah sini 3, sini 5, sini 5, di sini 7, di sini 7. Maka dapat diperoleh bahwa himpunan A irisan himpunan semesta adalah 2, 3, 5, 7. Ini anggota dari himpunan A. Selanjutnya yaitu himpunan A gabungan himpunan kosong. Himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7 gabung dengan himpunan kosong, maka dapat diperoleh yaitu 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 merupakan anggota dari himpunan A. Berikutnya yaitu himpunan A gabung himpunan semesta. Himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7. Himpunan S 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gabungan merupakan semua anggota dari himpunan A dan himpunan S, tapi hanya ditulis satu kali. Nah, dapat diperoleh himpunan A gabung dengan himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan anggota dari himpunan semesta. Sifat selanjutnya yaitu sifat komplement. Nah, pada sifat komplement ini operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat di sifat komplement. Yang pertama yaitu A irisan komplement A menghasilkan himpunan kosong. A gabungan dari A komplement menghasilkan himpunan semesta. A komplement dalam kurung komplement menghasilkan himpunan A. Himpunan kosong komplement menghasilkan himpunan semesta. Himpunan semesta komplement menghasilkan himpunan kosong. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soalnya. Diketahui himpunan semesta beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Dan himpunan L beranggotakan 6, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini ditanyakannya yaitu L irisan L komplement. Nah, L komplement merupakan semua anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan L. Nah, maka dari itu diperoleh 2, 3, 4, 7. Dari itu L irisan L komplement sama dengan L-nya yang beranggotakan 6, 8, 9, 10, 11. Irisan L komplement. L komplement merupakan 2, 3, 4, 7. Nah, yang perlu diingat tadi merupakan A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Jadi L irisan L komplement adalah himpunan kosong. Sifat pengurangan. Nah, pada sifat pengurangan ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah A selisih B. A selisih B tidak sama dengan B selisih A. Dan A selisih operasi B selisih C tidak sama dengan operasi A selisih B selisih C. Dan A selisih himpunan kosong tidak sama dengan himpunan kosong selisih A. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut contoh soal. Diketahui himpunan M beranggotakan A, B, C, D, E, F dan himpunan N beranggotakan 1, A, 2, B, 3, C. Buktikan bahwa M selisih N tidak sama dengan
N selisih M. Nah, M selisih N, himpunan M adalah A, B, C, D, E, F. Dan himpunan N adalah 1, A, 2, B, 3, C. Nah, M selisih N adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan M, tapi bukan merupakan himpunan N. Nah, maka dari itu M selisih N adalah D, E, F. Nah, selanjutnya yaitu himpunan N selisih himpunan M. Himpunan M anggotanya adalah 1, A, 2, B, 3, C. Dan himpunan M adalah A, B, C, D, E, F. Himpunan M selisih himpunan M adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan N, tapi bukan merupakan himpunan dari M. Maka dari itu diperoleh himpunan M selisih himpunan M, maka diperoleh himpunan N selisih himpunan M adalah 1, 2, 3. Dengan demikian terbukti bahwa himpunan M selisih himpunan N tidak sama dengan himpunan N selisih himpunan M. Yang ketujuh yaitu sifat idempoten. Apa sih sifat idempoten itu? Sifat idempoten sendiri adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota itu sendiri. Dan yang harus diperhatikan pada sifat idempoten sendiri adalah ini. Irisan dari A sama dengan A, himpunan A, gabungan dari A sama dengan A. Yang ke-8 yaitu sifat De Morgan. Sifat De Morgan sendiri yaitu sifat yang masih berkaitan dengan operasi irisan dan juga operasi gabungan. Yang perlu diingat pada operasi De Morgan yaitu ini. A iris B dikomplementkan, hasilnya A komplement gabungan B komplement. Dan A gabungan B dikomplementkan, hasilnya A komplement irisan B komplement. Sifat operasi himpunan yang ke-9 ada himpunan bagian, yaitu suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B. Dengan kata lain, A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu yang sama, hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang permuatan. Jadi bisa digambarkan bahwa himpunan bagian itu adalah misalkan himpunan A adalah himpunan bagian B. Jadi himpunan A itu setiap anggota atau semua anggota yang ada di himpunan A itu ada di himpunan B. Jadi himpunan A itu himpunan B. Jadi ingat, semua anggota A yang ada di himpunan A harus ada di himpunan B. Kalau salah satu anggota himpunan A itu nggak ada di himpunan B, maka itu bukan himpunan bagian. Contohnya, soalnya tentukan himpunan bagian dari himpunan semesta ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 1, 2, 3, 4, 5. B 2, 3, 4. C 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya, apakah himpunan A bagian dari himpunan B? Oh ya, lambang dari himpunan bagian itu ini ya, C panjang kayak gitu. Lanjut, soal pertama, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Kita lihat himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B itu 2, 3, 4. Apakah A itu ada semua di himpunan B? Nggak ada ya, cuman adanya 2, 3, 4. 1 sama 5-nya nggak ada di himpunan B. Berarti A bukan termasuk himpunan bagian B. Jawabannya kayak gini, bisa dikatakan seperti ini. Yang kedua, apakah himpunan B
termasuk himpunan bagian dari A. Kita lihat B. B itu anggotanya 2, 3, 4. Sedangkan A 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk ya. Berarti betul seperti ini. Karena apa? Karena di 2, 3, 4 itu ada di himpunan A. Tuh. Lanjut nomor 3. Apakah A merupakan himpunan bagian dari C? A. Lihat kita lihat. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan C 5, 6, 7, 8. Apakah anggota yang ada di himpunan A ini semuanya ada di himpunan C? Tidak ada ya. Hanya 5 saja yang ada. Berarti A bukan termasuk himpunan bagian C. Selanjutnya, apakah himpunan C termasuk himpunan bagian dari semesta? Coba kita lihat, himpunan C itu anggotanya 5, 6, 7, 8. Sedangkan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada, himpunan C ada di himpunan semesta. Berarti yang keempat itu, nomor yang keempat, termasuk himpunan bagian. C termasuk himpunan bagian dari semesta. Itu. Nah, teman-teman, yang terakhir ada sifat kanselasi pada operasi himpunan. Apa itu sifat kanselasi? Sifat kanselasi itu biasa kita sebut sifat penghapusan atau sifat penghilangan, yaitu sifat penghapusan untuk operasi irisan dan operasi gabungan. Jadi hanya berlaku pada operasi irisan dan operasi gabungan ya. Contohnya ada nomor 1. A irisan C sama dengan B irisan C. Kita kanselasikan C-nya. Jadi A sama dengan B. Ini termasuk kanselasi irisan. Nomor 2 ada A gabungan C sama dengan B gabungan C. Kita coret variabel yang sama ini. Jadi A sama dengan B. Ini merupakan kanselasi gabungan. Seperti itu, teman-teman.